seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti orang-orang Pelakunya adalah beberapa oknum anggota dari Yonif 408 Subrasta. Bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Jangan semena-mena, kalau ada keliru diproses saja. Tapi kalau semena-mena ingat, yang Anda hadapi itu rakyat. Jangan bikin rakyat marah. Kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali sudah menetapkan 6 orang anggota TNI sebagai pelaku penganiayaan. Ini disampaikan Kepala Penerangan Kodam 4 Diponegoro, Kolonel Infantri Richard Harrison, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom telah mengerucutkan ke-6 pelaku. Penganiayaan yang terjadi pada 30 Desember lalu terjadi usai relawan mengikuti kampanye Ganjar Pranowo di Boyolali. Saat terpisah dari rombongan, mereka tiba-tiba dihentikan dan dianiaya sejumlah oknum anggota TNI saat melintas di depan markas Kompi B Yonif Rider 408. Diduga, suara berisik knalpot korban yang memicu aksi pemukulan. Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan, TNI harus netral. Ia juga menekankan penanganan kasus di Boyolali bisa jadi acuan jika terjadi lagi kasus yang sama. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Pesta demokrasi ternodai kekerasan anggota TNI. Ini tak boleh terus terulang karena bisa membahayakan integritas pemilu. Brutalitas ini membahayakan integritas pemilu. Kekerasan ini membahayakan masa depan pemilu kita karena ini menimbulkan iklim ketakutan, menimbulkan iklim culture of fear pada masyarakat kita, dan kita tidak boleh mendiamkan ini. Dan saya minta pada media untuk menyebarkan ini dan minta akuntabilitas dari penanganan kasus ini dari pihak yang berwajib. Dari 7 relawan yang dianiaya oknum TNI, 2 orang masih dirawat di rumah sakit akibat luka yang sangat parah. Keluarga korban pun menolak upaya damai. Katanya diadang TNI, lalu diajar di depan. Ya parah Pak, parah bagian kepala sampai kaki. Yang penting tegak hukum dan diproses sampai secara hukum sampai tuntas gitu aja. Tidak ada kata maaf dan tidak ada kata damai. Tak ada pilihan, TNI harus transparan mengungkap kasus kekerasan anggotanya. Publik pun menunggu pembuktian itu agar netralitas TNI tidak lagi dipertanyakan. Saya sudah bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak. Jenderal, terima kasih sudah menyempatkan waktu di Rosi. Terima kasih. Jenderal, saya mau tanya dulu soal penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Anda pada relawan salah satu calon presidennya itu Ganjar. Apa respons Anda? Ya, jadi sebetulnya dari sejak awal kita juga punya banyak hal yang kita bisa ungkapkan proses terjadinya penganiayaan tersebut. Cuma pada saat itu karena saya berpikir bahwa ini dalam kondisi kampanye, saya pikir jangan sampai ini jadi besar. Makanya saya sampaikan sudah cukuplah Dandim yang berbicara. Anggaplah ini setelah saya telusuri juga tidak ada hubungannya dengan lain sebagainya. Ini karena anggota saya yang anak-anak muda yang
merespon seperti itu. Nah, tapi dilihat dari perkembangannya sekarang larinya kemana-mana. Makanya saya berterima kasih sekali sama Bu Rosi bisa mengundang saya di sini. Gitu. Jadi coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka siang, sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang saya. Jenderal, yang ingin saya tanyakan juga adalah apakah kemudian peristiwa ini mau dinormalisasi? Artinya menganggap bahwa karena ada soal mereka konvoy 8 kali, kemudian menormalisasi apa yang dilakukan oleh anggota Anda? Ya maksudnya ada aksi, ada reaksi ya. Jadi kan disebutkan mengarahnya kayaknya ada rencana pencegatan, masukin ke dalam asrama. Ini kan cara berpikirnya, mana sempat orang lihat dengar suara bising tiba-tiba lari dicegat. Enggak inilah, normal saja berpikirnya. Ini sudah 8 kali dia. Makanya dia langsung nyegat yang berikutnya gitu, terjadi reaksi seperti itu gitu. Kalau hanya dibilangnya orang punya rencana segala macam, enggak lah. Ya, jangan terlalu banyak disangkutkan kemana-mana gitu. Ini anak-anak muda yang emosinya masih seperti itu. Walaupun apapun yang terjadi salah betul penganiayaan. Tapi dengan aksinya seperti itu, saya pikir ya kita semua harus evaluasi lah. Ya, orang mabuk berkendaraan seperti itu kan berbahaya. Ya kan? Itu juga mungkin harus ada evaluasi dari tim yang menyelenggarakannya gitu. Jangan dari kami terus. Kami sudah cukup kurang apa coba. Hari itu ada kejadian, malamnya mereka sudah ditahan. Sekarang dalam waktu berapa hari sudah ada tersangka. Jadi jangan dibawa kemana-mana lagi gitu. Itu kira-kira. Oke, Jenderal, kami punya kesaksian dari salah seorang korban saat itu dia masih di rumah sakit. Saya rasa kita perlu mendengarkan itu untuk mendengar apa yang dia alami. Ini dia. Mas Slamet, mungkin bisa diceritakan kronologi peristiwa kemarin itu bagaimana, Mas? Ya. Waktu itu saya pulang dari acara sosialisasi Pak Ganjar. Saya di lampu merah berhenti, posisi lampu merah. Saya nggak ngeber-ngeber motor, saya langsung diambilin oleh 2 orang. Nggak ada dialog, nggak ada kata-kata, saya langsung dipukul, saya jatuh, saya dimasukkan ke pos penjagaan. Sampainya di dalam, saya disuruh lepas baju, dipukulin lagi. Posisi itu baju saya pakai untuk tutup muka. Setelah beberapa waktu disusul sama Mas Arif Diva, duduk di samping saya, dipukulin, ada yang pakai batu, dipukulin di area kepala, badan, semua. Setelah beberapa saat disusul sama teman-teman saya, tapi saya nggak sempat lihat mereka, cuma dengar suara-suara digebukin saja. Terus disusul oleh Bapak Marsono, dikeluarkan dari situ. Terus saya dimasukkan ke mobil, dilarikan ke rumah sakit. Sampai saat ini dirawat di rumah sakit. Jenderal, kami wawancarai Slamet Andono ini kemarin tanggal 3. Kalau melihat kesaksiannya itu jauh berbeda. Dia dianiaya dan dia tidak sedang mengganggu dengan knalpot yang keras itu, tetapi dia langsung dipukulin. Ya itu kan nanti ada
di sidang itu kan ada bukti-bukti bahwa ada videonya mereka 8 kali pulang pergi. Kalau dibilang begitu ceritanya pakai batu, masa 3 hari udah sembuh? Pakai batu hancur lah itu. Itu juga makanya kita lihatnya normal-normal lah cara berpikirnya. Kalau dipukulin begitu terus 3 hari udah sembuh pulang ke rumah atau seminggu udah pulang ke rumah, masa pakai batu bisa sembuh? Karena kalau mendengar kesaksiannya itu seperti dia mendapat penganiayaan yang sangat brutal, Pak Maruli. Kan kita lihat kenyataannya, itu nanti semua di sidang kan ada. Saya bilang kan respon saya suka kurang apa gitu. Hari itu malam itu sudah langsung ditangkap, masuk sel. Kita dalam waktu tidak lebih dari 1 minggu sudah ketemu tersangka. Ya nanti silakan di sidang. Ya kan? Bagaimana sekarang tuntutan kepada mereka, kenapa nggak ditanya kamu mabok naik motor? Kenapa nggak ditanya kamu punya SIM apa enggak? Itu kan membahayakan masyarakat. Jadi jangan semua disudutkan ke kita, diarahkan lagi tentang netralitas. Menurut saya berlebihan lah. Gitu. Di situ ada banyak anggota Bapak di dalam kompleks Kompi itu. Mengapa mereka yang membiarkan melakukan pengeroyokan itu atau penganiayaan itu juga lepas dari sanksi? Karena harusnya ketika itu ada di depan kompleks TNI, harusnya bisa dicegah sejak awal. Katakanlah dari ada beberapa yang langsung ditersangkakan, tetapi di sekeliling itu ada anggota TNI, tidakkah mereka by omission atau dengan mereka membiarkan penganiayaan itu terjadi? Ya sebetulnya kalau dilihat detail pasti ada yang berusaha memisah lah itu. Makanya ada yang mencoba membawa mungkin, ya itu semua kan di sidangnya nanti ada. Cuma kalau saya lihat bahwa apa orang pada bilang arahnya langsung ke sana ke sini, ya itu berlebihan lah. Udah kita kan saya sudah bilang netralitas, saya yakinkan, saya pada saat dilantik saya sudah sampaikan bahwa saya akan tegas masalah ini. Saya buktikan ada peristiwa-peristiwa dalam waktu 1 malam sudah masuk di sel. Ya terus mau diapalin lagi gitu. Tinggal nanti sidang dong, dia punya hak juga untuk membela diri. Kalau misalnya dikatakan bahwa dibawa masuk, saya dimasukkan ke pos penjagaan sampai di dalam saya disuruh pas baju dipukulin lagi, posisi itu baju saya pakai tutup muka. Selang beberapa waktu disusul sama Mas Arief Diva duduk samping saya dipukulin lagi. Tidakkah itu sebuah penganiayaan yang bisa cukup serius dan sistematis, Jenderal? Ya, makanya itu dia kan kondisi mabuk. Ngomongnya juga kan orang mabuk gimana? Tanya juga orang rumah sakit. Ya sekarang kalau dibilang pakai batu nih, masa seminggu pakai batu sembuh? Ya kan pasti hancur lah kalau pakai batu. Jadi ya ini nanti kan ada di sidang. Ini punya pembelaan, nanti kita berusaha ada pembelaan. Itu kan di sidang semua. Jangan dihiperbolkan jadi parah sekali. Kalau memang tentara mukul itu mungkin cederanya sebulan baru mukul, belum pakai batu. Kalau pakai batu mungkin berbulan-bulan itu hancurnya gitu. Jadi cobalah dilihatnya kita normal. Nanti di sidang jalan semua, kalau mau sidangnya nanti terbuka kita bikin terbuka, gak ada masalah. Ya mau apa lagi yang kita... Saya agak khawatir dengan jawaban Kasat. Karena sekali lagi seolah menormalisasikan apa yang dilakukan oleh anak buah Anda. Seolah-olah penganiayaan ini biasa. Kalau dibilang begitu kan, kalau dibilang biasa saya tidak akan memberikan tanggapan 1 malam udah ditangkap. Itu kan sudah cukup lah. Saya nggak mungkin saya menganggap remeh, saya nggak biarin dulu lah. Karena saya menganggap ini dalam waktu kampanye, ada penganiayaan. Ya langsung malam itu harus masuk. Berapa orang, itu udah cukup lah. Ya kan reaksi, tidak saya menormalisasi pemukulan orang, enggak. Apalagi saat kampanye begini, apalagi dalam kondisi mereka kampanye. Makanya tadi saya katakan, supaya jangan terlalu ribut, biar Dandim yang bicara. Jangan bicara tentang mabuk. Jangan bicara tentang dia nggak punya SIM. Jangan bicara, supaya enak aja udah. Ya, selesai. Kalaupun mereka melakukan itu, kenapa anggota Anda yang bermain hakim sendiri, kenapa tidak dibiarkan saja bahwa itu harus diproses hukum? Kenapa harus dipukulin, Jenderal? Ya, itulah emosi orang, kita kan nggak tahu. Sudah 8 kali mereka lalu lalang, sudah dibilangin jangan lewat. Nanti kan dari pihak mereka kan punya hak untuk membela diri.
nanti punya saksi-saksi yang bilang bahwa mereka memang udah dibilangin, terus dia lewat lagi sengaja. Ya mungkin kalau di jalanan itu kan nantang namanya. Coba dia berani nggak ke kampung saya lewat begitu? Ya, 10 motor datang ke kampung saya lewat begitu geranggung-geranggung. Ya mungkin dibakar motornya. Itu kan sudah terjadi di mana-mana. Apakah ini mereka juga? Ya saya juga tidak menyalahkan anak-anak muda yang sedang bereporia lah. Cuma ya jangan kita ini para yang sudah mulai menjadi tokoh ini mengajari masyarakat jadi nggak benar. Mengekspos TNI tidak netral lah. Ya, penganiayaan begitu parah lah katanya. Sempat ada yang bilang mati lah, koma lah. Kalau dilihat cara ngomongnya tadi udah boleh pulang kok sama dokternya, cuma dibuat-buat aja. Supaya clear, supaya dapat persepsi, saya ingin dapat jawaban yang clear dari seorang Kasat. Apakah dengan jawaban Anda ini, Anda ingin membenarkan apa yang dilakukan oleh anggota Anda? Gak bisa saya bilang benar, tapi dia punya hak untuk membela diri. Dia punya hak untuk membela diri. Aksi reaksi. Namanya pemukulan itu jelas saya bilang itu. Jelas namanya pemukulan salah. Apapun. Kadang-kadang defensif pun jadi salah. Itu pemukulan. Jelas hukumnya ada jelas. Reaksi kami malam itu juga kita tangkap. Masuk sel. Jadi gimana lagi? Mau dibilang saya mau bilang pembenaran bela anggota. Ya. Tapi mereka saya bilang jangan lupa. Mereka punya hak untuk membela diri, ya, mereka punya hak untuk punya lawyer, mereka punya hak untuk melihat saksi. Bagaimana sebenarnya respon masyarakat? Kan sekarang banyak di media itu. Bagaimana masyarakat terganggu dengan suara kebisingan itu, ya. Sekarang banyak di media sampai tangki-tangki ciu itu di dalam mobil, disuruh minumin semua. Terus ya saya bilang ini kondisinya seperti itu, ya. Jangan sampai nanti kita para tokoh-tokoh yang sudah menjelang tokoh lah. Kalau tokoh benernya kan tadi saya bilang udah bagus bicaranya tuh. Ya, yang tengah-tengah ini ributnya kemana-mana gitu. Coba evaluasi juga lah. Ya, apakah itu tidak membahayakan orang? Kita kalau mau orang edukasi bilang lah. Ya, itu masyarakat tuh udah kondisi-kondisi begitu. Apakah Anda saat ini sangat merasa terganggu karena merasa diserang? Ya, memang. Kenyataannya seperti itu, dibilang TNI tidak netral kok. Tidak netral dari mana kita mau ngomong yang mananya? Simpatisan lah. Ini anak-anak lahirnya aja 2000 sekian. Oke, saya akan masuk ke pertanyaan itu Kasat untuk Jenderal. Tapi kita akan break dulu karena ada memang tudingan yang sangat cukup serius ditujukan pada institusi TNI supaya netral. Supaya jangan berpihak, apalagi ketika penganiayaan ini terjadi sedang ada kampanye salah satu calon presiden dan dianggap ini adalah sebuah intimidasi yang berbau politis. Peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Saat beberapa anggota Kipan B melaksanakan olahraga bola voli, kemudian mendengar suara bising yang membuat tidak nyaman dari beberapa sepeda motor dengan knalpot brong. Melintas secara terus-menerus dan berulang kali. Kemudian beberapa oknum anggota secara spontan keluar dari asrama menuju ke jalan di depan asrama guna mencari sumber suara knalpot brong pengendara motor tersebut. Untuk mengingatkan kepada pengendara dengan cara menghentikan serta membubarkan hingga terjadilah penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor knalpot brong tersebut. Masih bersama saya Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak. Kalau melihat keterangan pers Dandim tadi itu banyak menuai protes karena sekali lagi seolah-olah membenarkan apa yang dilakukan karena knalpotnya berisik, maka anggota TNI dengan secara semena-mena bisa menertibkan masyarakat. Apakah ini yang juga ingin Anda katakan? Karena ribut sih, maka anggota TNI berhak untuk menertibkan. Ya itulah makanya tadi saya sampaikan Mbak Rosi, masalah kita jangan menganalisa dari video yang pendek, dari cara penyampaian. Saya sudah dari awal sudah saya sampaikan bahwa penyampaiannya ini saya sengaja Dandim biar bicara.
Maksudnya ini jangan dianggap jadi besar di kondisi kampanye ini. Kita semua kan katanya sudah komit bahwa kampanye damai. Itu kan semua sudah dilakukan oleh katanya seluruh partai, kami juga aparat sudah declare supaya damai. Ya kalau dia salah-salah dikit ngomong ya tujuannya dianggap baik lah, berpikir positif aja lah. Tapi yang jelas respon kami tidak menganggap remeh itu kan sudah saya tadi bilang. Kita tangkap, masuk sel. Itu Gitu. Izinkan saya juga untuk mendengarkan bagaimana keterangan pers dari Dandim ini dibantah oleh anggota atau wakil ketua TPN Ganjar Mahfud yang juga mantan Panglima TNI. Ini dia. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Jadi ini menurut saya adalah pengambilan keterangan di level bawah. Jadi yang dibacakan oleh Komandan Kodim ini kan sebetulnya hasil laporan dari bawah. Sehingga keterangan apapun yang diambil atau didengar dari terduga tersangka, ini juga nggak boleh diambil mentah-mentah. Sehingga nggak nyambung antara apa yang disampaikan sebagai kronologi, bahwa akan menghentikan, kemudian membubarkan, yang itu semua juga bukan sama sekali bukan kewenangan seorang anggota TNI. Sama sekali bukan. Apa yang bisa Anda jawab soal Dandim yang memberikan penjelasan tidak sesuai fakta? Dan begitu juga tadi seperti yang Anda jelaskan bahwa ini bukan soal spontanitas, ini bukan soal kesalahpahaman, ini memang betul-betul sudah terjadi penganiayaan dan TNI hanya mendengar dari anggotanya, tidak juga mendengar dari korban. Apa tanggapan Anda? Tadi yang saya sampaikan, jadi menganalisa itu jangan video pendek itu. Jadi proses ceritanya itu sebenarnya dari awal-awal saya sudah tahu bahwa mereka yang tadi saya jadi mengulang-ulang ini, mohon maaf ini, mereka mabuk, mereka juga memang ternyata tidak punya SIM, motornya seperti itu, sudah diingatkan 8 kali, bukan langsung ini, udah diingatkan 8 kali, lewat lagi gitu loh. Ini bukan, ya itu jadi di sidang itu kan nanti ada excuse untuk membela diri. Jadi membuat orang emosi gitu loh. Maaf ya, kalau saya kasih contoh, colek, marah, colek, mungkin dilempar sama gelas sama Barosi gitu loh. Iya kan? Itu mungkin terjadi nggak? Sekarang kita ngomong realita lah. Kalau Anda di tempat umum begitu, ada yang mengganggu sampai seperti itu misalnya. Kira-kira mungkin nggak Anda akan emosi seperti itu? Tapi yang melakukan itu ini adalah seorang aparat bersenjata TNI kepada warga biasa. Manusia biasa juga, Baro. Saya juga mungkin marah kalau dicolek-colek begitu terus misalnya ya. Ya udah dibilangin saya terganggu, ada anak saya terganggu. Ya mungkin saya juga marah. Udah diingatkan, berapa kali diingatkan, masih juga begitu. Ya orang manusia biasa lah, tentara juga ada emosinya lah. Ya kan gitu. Jadi di sini sebenarnya Anda ingin menjelaskan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan politis. Karena ada anggapan yang sangat kuat. Penganiayaan ini adalah sebuah bentuk intimidasi politis. Nah, ya yang saya bilang tadi udahlah, yang kelompok itu para tokoh-tokohnya ngomongnya sudah baik kok. Udahlah, yang ini yang pinggir-pinggir yang ribut. Membuat ini jadi politik lah, membuat jadi inilah simpatisan lah, segala macem lah. Orang lagi ngumpul-ngumpul main voli kok, dongkol aja dia. Ya. Kalau misalnya kita punya rencana dari awal, masa mukulin di jalan? Kita ini tentara terlatih loh. Ya. Esprit de corps kita tuh kuat loh. Kalau memang kita koordinir, kalau memang nggak ada hukumnya netral, kita boleh punya hak, kita bisa bergerak. 600.000 tentara di Indonesia ini. Ya. Ada istrinya, ada saudaranya, ada kakak-kakak, berapa juta orang bisa kita kendalikan. Tapi kita sudah komit ini nggak mau. Jangan ditarik-tarik lagi lah. Gitu kira-kira. Justru ditarik-tarik itu adalah kesan bahwa ada
eh, di dalam tubuh institusi TNI ini yang merupakan simpatisan calon presiden yang berlatar belakang TNI. Justru di situ sebenarnya yang dianggap terjadi. Ditarik-tarik karena ada capres dan itu punya simpatisan yang banyak di tubuh TNI. Ya, yang seperti apa? Coba kasih tahu saya gitu loh, simpatisannya. Yang saya bilang, yang ketemu figur-figurnya beliau itu zaman kapan? Ini anak-anak muda. Bisa tahu apa simpatisannya dari mana? Kecuali kalau pemain musik mungkin simpatisan segala umur ya. Kalau ini generasi muda tahu aja kiprahnya apa gitu. Jadi kalau misalnya anggota Anda yang di Boyolali itu menganiaya relawan Ganjar karena dianggap ada simpatisan di tubuh TNI, saya langsung katakan pada capres nomor 02 Prabowo, Anda ingin membantah itu? Ya sangatlah, nggak ada hubungannya itu. Apa hubungannya dengan ini capres-capres ini segala macam? Nggak ada. Itu kan mereka, saya bisa mengerti lah anak-anak muda itu. Bahwa pada saat ini dia merasa merdeka, tidak ada yang larang. Ya bisa naik motor seenaknya. Ya itulah anak-anak muda gitu loh. Ada zamannya lah seperti itu. Kalau langsung dihubung-hubungkan begini segala macam ikut-ikutan. Kalau kita simpatisan terorganisir masa mau begitu tentara ini? Nggak mainnya nggak segitulah. Ya, kami itu punya esprit de corps. Ya, kalau dibeginikan anggota-anggota saya, semua anggota saya juga rasanya tersentuh ini semua ini. Ini anak-anak muda loh. Ya, diceritakannya sampai koma, mati, pakai batu kalau 5 hari udah sembuh. Coba. Terus dibilangnya lagi begini hukum keras-keras, nyala semua ini anggota saya nih. Ya, jadi saya bilang udah. Kita akan atur sesuai dengan aturan hukum, itu aja. Jenderal, apakah Anda sedang mengancam sekarang? Ya bukan mengancam, itu kenyataan yang terjadi ya. Ini ya, kami institusi besar loh, jangan diutak-atik terus, udah cukup lah. Ya, kalau memang ada buktinya berhubungan terorganisir apa segala macam, ayo. Saya udah bilang saya komit kok. Ya. Tapi itulah kami gitu loh, institusi kami ya begitu gitu. Saya punya anggota saya, dia punya hak juga untuk membela diri. Itu kan hukum. Jangan orang bicara hukum, tapi haknya anggota saya nggak dikasih. Ya kan? Nggak bisa gitulah. Fair aja. Ada, tapi Anda sedang membela anggota Anda. Oke, saya paham itu. Secara hak, ya, secara hak itu kan hukum. Apakah Anda ingin memperlihatkan juga semacam permohonan maaf terhadap apa yang terjadi pada relawan Ganjar? Itu haruslah. Ya, jadi maaf itu kan tidak perlu dengan kata-kata juga. Dengan respon kami juga kan ada penyesalan. Ada anggota saya sampai harus disidang, masuk sel. Saya juga tersentuh lah. Ya. Apa saya berarti kurang pembinaan, mereka kurang pembinaan, saya kurang penjelasan, saya akan evaluasi lagi. Ya. Jadi yang seperti itu udah gak usah lagi sekelas kita ngomongnya terlalu taktis lah. Kita ngomong yang strategis lah kelasnya gitu. Jangan diungkit-ungkit yang di bawah-bawah gitu, kasihan lah. Anak-anak itu kan kasihan, anak-anak muda loh. Ya. Kalau kecuali dia sampai mati, cedera seumur hidup. Ya. Tapi jangan diperbesar seperti itu yang hanya katanya dipukul pakai batu terus 5 hari sembuh. Siapa nih yang mikir ngatur-ngatur mereka? Siapa yang ngajarin? Kita punya kultur menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang ngajarin tuh siapa? Apa maunya? Apa tujuannya? Jangan merusak budaya-budaya kita yang sudah baik gitu. Ya. Mengantarkan kembali yang ini suruh bikin statement segala macam. Pikir kita bodoh apa melihat itu nggak direncanakan? Sudah cukup lah. Ya. Kalau memang ada bukti-bukti lain bahwa ada simpatisan, ada kasih tahu saya. Saya akan ingatkan. Besok pun saya akan vikon, akan saya jelaskan lagi nih. Kan tidak menutup kemungkinan kalau orangnya jahil-jahil, kalau kita orang intelijen nih. Besok-besok disengajain lagi di daerah mana. Kan kemungkinan orang-orang seperti ini mungkin juga. Ya, kita juga harus mengantisipasi. Saya akan sampaikan ke mereka besok kalau bisa merem dulu lah. Ya. Yang mau lewat-lewat dia berulang-ulang udah merem aja dulu. Yeah. Tapi ingat, kita punya tanggung jawab warga negara.
ketertiban umum. Apa kita mau biarkan orang mabuk naik motor selewaran begitu? Ya tapi kan nggak dipukulin dong Pak Maruli. Betul. Siapa sekarang yang bisa mengerjakan mereka? Menghentikan mereka? Saya tanya itu aja. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Lapor Polantas. Siapa? Nggak ada. Kita ngomong kenyataan di lapangan lah. Ya. Mau dibikin prosedur, mau dilaporkan kayak begitu. Mungkin ada tindak lanjut nggak? Kenyataan. Ya, saya nggak bela-bela anggota loh. Ya, dia bertanggung jawab. Silakan, hukum jelas. Ya, ini masa orang kita selevel kita loh, membiarkan orang mabuk naik motor. Kalau dia yang mati sendiri urusan dia. Kalau mencelakakan orang, Bu Rosi kan lihat bagaimana dia minum di jalanan seperti itu. Ya, saya sudah tahu sejak awal. Saya bungkus itu semua. Supaya jangan ini situasi kampanye ini supaya. Tapi kalau begini terus mau gimana lagi? Ya, oke. Kita dapat sekarang faktanya dari Anda yang mengatakan bahwa satu mereka Anda mau mengkonfirmasi di sini bahwa mereka sudah minum alkohol sebelumnya, jadi mabuk. Lalu mereka mengendarai motor tanpa SIM dengan knalpot yang membisingkan lewat-lewat di kompleks TNI gitu. Tapi kan tetap saja pertanyaan yang harus dijawab adalah itu tidak dibenarkan, dianiaya, dan anggota Anda tidak punya hak untuk melakukan itu, Jenderal. Semua orang tidak punya hak untuk menganiaya. Semua orang. Itu clear. Itu clear. Artinya memang harusnya ada pengakuan bahwa anggota Anda bersalah. Udah salah, makanya ditangkap di dalam sel sekarang. Udah salah. Yang Anda ingin tegaskan saat ini jangan dikaitkan bahwa itu adalah penganiayaan politis, penganiayaan dalam rangka simpatisan pada capres tertentu. Sudah di sel anggota saya. Ya, udah di sel. Bukan ya, maksudnya pertanyaan saya adalah yang ingin Anda bantah malam hari ini adalah bahwa penganiayaan itu tidak ada hubungannya dengan simpatisan pada capres tertentu. Ya, saya bilang bagaimana mau simpatisan, orang naik motor di jalanan di ujung-ujung ditarik-tarik kok itu ceritanya. Ya, kejadiannya yang saya bilang itu, orang mabuk dikasih tahu nggak bisa. Ya, mungkin ceritanya lagi kondisi mabuk, ceritanya kemana-mana orang mabuk, ya kan gitu. Baik. Ya itu sekarang kan nanti udah sidang, mau terbuka, ayo terbuka. Mau apa lagi? Tapi kalau dikait-kaitan, kaitnya mana, dengan siapa gitu loh. Panglima TNI mengatakan bahwa soal ini penanganan masalah ini adalah ranahnya KSAD. Maksudnya Panglima itu apa? Ranahnya Anda? Ya, memang kalau Panglima itu bertanggung jawab untuk penggunaan kekuatan. Saya pembinaan kekuatan. Jadi sayalah yang melatih, menyiapkan anggota, semua itu bagian saya. Pembinaan. Apakah kemudian Anda juga merasa bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi? Sangat. Apa yang dilakukan oleh anggota Anda? Makanya tadi saya bilang, saya juga merasa bahwa berarti saya kurang menjelaskan. Ya kan? Apa perlu penjelasan lagi? Saya akan evaluasi. Ya kan? Mungkin nanti ke depan ini saya kalau disudutkan begini terus, terpaksa saya bilang udahlah kalau udah mau naik motor mabuk kita biarin. Mau gimana? Ya, padahal itu kan kita kalau kita masih bisa menghentikan suatu hal yang membahayakan, kenapa nggak kita lakukan? Itu hak bahkan kewajiban warga negara. Ya, menghentikan sesuatu yang mengganggu ketertiban, ya. Membahayakan. Benar membahayakan, tapi tidak dengan kekerasan, tidak dengan penganiayaan. Betul. Ya. Kita harus clear itu karena saya tidak ingin apa yang Anda jelaskan itu kemudian seolah-olah ditangkap oleh orang yang mendengarkan percakapan kita adalah kasat seolah-olah membenarkan, hei tentara nggak apa-apa kalau ada yang ngaco di jalan gebukin aja. Saya tidak ingin itu menjadi message yang ditangkap oleh orang yang menonton saya, Pak Maruli. Terima kasih ya, tapi ya itu yang saya bilang. Saya kira respon saya untuk segera menangkap, menahan itu kan sudah cukuplah memberitakan bahwa saya juga menganggap itu hal yang tidak baik lah. Memukuli orang itu apapun alasannya, yang saya bilang orang defense saja itu tetap masuk sidang loh. Apalagi ini ya dianggapnya dalam kelompok besar gitu. TNI memang tengah disorot, apalagi ketika ada Babinsa yang ikut mendata tentang data penduduk dengan alasan untuk bedah rumah.
Blusukan Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Cilincing, Jakarta Utara jadi sorotan. Saat blusukan 30 Desember lalu, Prabowo terlihat berbincang dengan sejumlah warga. Blusukan Prabowo ini jadi heboh usai beredar sebuah video di media sosial. Dalam video itu, warga Cilincing Juli Handayani mengaku ada anggota Babinsa atau Bintara Pembina Desa yang meminta KTP dan KK usai Prabowo Subianto datang. KTP sama kakak. Buat apa? Nggak tahu. Babinsa yang ambil orang abrik kayak pakaian loreng-loreng. Minta data gitu. Iya, saya diambil, mama saya diambil. Buat apa bilang? Nggak tahu buat apa. Ntar ada ya bu katanya. Kata dia yang ngomong ke suami saya juga. Namun di kesempatan yang lain, pernyataan Juli berubah. Juli mengaku tidak pernah didatangi dan didata Babinsa. Enggak minta kakak KTP. Enggak. Oke, jadi memang cuma datang. Cuma datang, keluhannya apa? Ya udah langsung itu keluhannya air bersih. Orang TNI juga. Oh enggak ada. Minta di. Enggak tahu itu orang apa, saya enggak. Pernah didatengin Babinsa atau apa gitu? Enggak. TNI membenarkan ada anggota Babinsa yang mendata warga Cilincing. Melalui keterangan tertulis, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Nugraha Gumilar mengatakan pengambilan KTP dan KK oleh Babinsa dalam rangka pendataan rumah warga yang akan dibedah oleh Unhan Kemhan RI sebagai bentuk kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak membantah pendataan oleh Babinsa sebagai bentuk intimidasi dan Prabowo datang sebagai Menteri Pertahanan. Pendataan warga itu terkait dengan program bedah rumah yang akan dilakukan oleh Universitas Pertahanan di Cilincing tersebut. Jadi tidak ada terkait dengan tuduhan intimidasi. Pak Prabowo datang ke situ sebagai Menhan, Menteri Pertahanan. Beliau melakukan kunjungan ke situ terkait dengan program air bersih. Konflik kepentingan dinilai jadi pemicu. Posisi Prabowo sebagai Menhan sekaligus Capres membuat publik berpikir ada upaya menggunakan Babinsa untuk tujuan politik. Mungkin karena momentum yang berdekatan itu antara kedatangan Prabowo, kedatangan ajudannya, dan juga pendataan beberapa warga yang ada di dalam video itu membuat masyarakat berpikir ada upaya untuk mengkondisikan warga melalui penggunaan anggota TNI di tingkat paling bawah yaitu Babinsa untuk tujuan-tujuan politik. Sumber masalahnya di sini soal konflik kepentingan. Prabowo blusukan untuk melihat rumah di Cilincing yang akan dibedah. Blusukan ini dilakukan Prabowo setelah menghadiri acara kampanye Pilpres. Bersama saya Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ia dijuluki Jenderal Air karena menginisiasi program air bersih di daerah-daerah dimulai dari NTT hingga daerah terpencil lainnya dengan sebutan TNI AD Manunggal Air, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dulu Anda menggunakan Babinsa untuk menolong masyarakat daerah tertinggal, daerah pengungsi NTT dari konflik Timur Timur waktu itu. Tapi sekarang Babinsa dipakai untuk kampanye, boleh? Ya jelas nggak boleh lah, kita kan sudah berulang kali netralitas ya. Jadi kalau dilihat sepintas itu, memang saya sudah mendapatkan laporan itu. Tadi kalau dilihat sepintas kan nggak ada penyebutan nama salah satu capres. Jadi kalau Babinsa itu dimintain tolong carikan rumah yang mau dibenerin, ya mungkin dia juga meresponnya, ini saya tahu ada kampung-kampung yang perlu dibantuin. Ada yang perlu air, dia tahu persis ada yang perlu air. Nah inilah makanya di masa kampanye ini nanti saya akan evaluasi. Pak Maruli, sebentar saya potong. Siapa yang bisa memerintahkan Babinsa? Ya cuma struktural ya itu Dandim lah. Dandim,
dan rem pun harus melalui Dandim. Kalau dari luar nggak bisa. Artinya benar dong, di sini bisa sangat besar terjadi konflik kepentingan ketika ada seorang calon presiden yang juga menjabat Menteri Pertahanan, kemudian mungkin anggota Anda juga ikut menginisiasi untuk membantu salah satu capres dan kemudian menggunakan Babinsa untuk kampanye. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, saya akan evaluasi sampai sejauh mana dia mengerti bahwa ini dalam kondisi kampanye. Itu mungkin kalau capres yang lain pun minta tolong begitu, mungkin ya dia pikir jangan nama capres ya, tadi berdasarkan Unhan ya. Ada yang mau bantuin benerin rumah ya, dia akan coba membantu gitu. Nah inilah yang akan coba saya evaluasi. Sekarang ini udahlah, kalau memang begini-begini orang ditarik-tarik udah nggak usah dulu deh. Ketika memang ada calon presiden masih aktif sebagai Menteri Pertahanan, ada calon wakil presiden juga masih aktif sebagai Menko Polhukam, dan dua-duanya memiliki relasi dengan TNI, itu menurut Anda seberapa besar kemampuan Anda untuk tidak menjadikan Babinsa sebagai alat kampanye atau untuk mendulang suara? Saya sangat mudah, kalau memang ada laporan kan gampang sekarang. Itu kan Anda langsung mewawancarai orang, ketemu orang. Ya kalau perlu orangnya kita tarik. Tapi bisa nggak mulai saat ini Babinsa itu tidak dilibatkan untuk kampanye dan kemudian untuk pendulangan suara? Sangat bisa. Apa yang bisa Anda lakukan? Saya sudah bilang kalau ketahuan main-main pasti harus bertanggung jawab. Kita langsung sidang, tarik. Ya, sebenarnya mudah-mudah saja sih sebenarnya begitu. Kalau evaluasi dari peristiwa yang kemarin cukup diributkan, menurut Anda apa evaluasi atau introspeksi yang dari mana Anda? Nih? Yang soal Cilincing. Babinsa mendadak. Makanya saya bilang, mungkin dia disampaikan. Nanti saya masih mungkin nih karena saya baru laporan secara umum nih bahwa ada Unhan, ya mungkin singkatan Unhan juga dia belum tentu tahu nih anak-anak di bawah ini yang akan membantu perumahan yang rusak. Ya dia kasih datanya, ya kan? Dan tadi terbukti orang itu tidak ngomong capres juga. Si ibu-ibu tadi itu yang ditanya itu, dia hanya bilang dia minta data, mungkin dia perlu untuk pendaftaran. Babinsa ini pikir udah lu diam aja, yang penting ntar gue daftarin rumah lu bagus kan? Ya, kan nggak ada kata-katanya. Ya, hanya dikaitkan ketika hampir bersamaan waktunya dengan kunjungan salah satu calon presiden. Nanti kita evaluasi lah kalau memang hal itu udah biarin aja orang-orang susah itu dibiarin dulu sekarang ini karena kampanye daripada ditarik-tarik terus kan gitu aja. Ya. Jenderal sendiri dalam Pilpres ini Anda bisa netral? Saya nggak punya pilihan, sudah terlanjur tentara. Ya, kalau saya punya hak ya saya akan milih, tapi sekarang sudah tentara ya nggak punya hak, terus gimana lagi? Nggak bisa lagi sudah. Saya bilang saya ya jadi orang karena tentara. Saya akan pegang teguh nih tentara ini. Saya bilang saya nggak mau gambling kan. Ya, saya bisa duduk di sini sama Mbak Rosi gara-gara tentara ini. Kalau bukan tentara mungkin nggak disapa gitu. Saya nggak mau merusak ini semua. Saya nggak mau jadi history yang konyol gitu loh. Ya, kalau bisa saya history heroik gitu tentara itu maunya gitu. Litbang Kompas, survei CSIS menempatkan institusi TNI sebagai institusi yang paling dipercaya. Bahkan yang terakhir CSIS menempatkan institusi TNI di atas kepercayaan pada institusi presiden. Saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga pemilu ini berjalan jujur dan adil, prosesnya lancar, serta hasilnya yang baik dan terpercaya. Dan kepada seluruh aparat negara, saya sudah bolak-balik saya sampaikan, baik ASN, TNI, Polri, harus bersikap netral dan tidak memihak. Tapi aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. Misalnya, bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar. Yang tidak bisa dilakukan oleh kita, bisa dibantu oleh aparat negara, baik TNI maupun Polri. Masih bersama saya Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang secara eksklusif
berada di program Rosi, Jenderal Maruli Simanjuntak. Ini kali pertama Anda diwawancara setelah jadi Kasat nih. Ya. Kayaknya baru belum 3 bulan udah kelihatan turun berat badan, stres atau karena Ya, saya langsung ada banyak masalah? Saya baru sadar juga ngurusin se-Indonesia Raya ini pusing juga ternyata. Presiden sudah memerintahkan netral, tetapi bagaimanapun juga Presiden sebagai kepala negara itu adalah panglima tertinggi dari TNI. Kalau Presiden memerintahkan sesuatu pada Anda, memang Anda bisa bilang enggak? Ya, saya pikir orang jadi presiden itu sudah orang yang sangat bijak ya, sudah sangat hebat ya. Di mana beliau ini harus memberikan perintah kan pasti sudah tahu lah. Ya, itu kan sudah sebelum saya diangkat pesan beliau itu sudah yang pertama tentang TNI AD, Pak Maruli pasti lebih tahu lah. Ya, sekarang sudah surveinya baik, lanjutkanlah itu yang baik-baik semua. Apa yang perlu ditingkatkan silakan ditingkatkan. Cuma masalah ini tentang netralitas ini tolong dijaga dengan baik. Supaya jadi kalau kami nanti ketahuan tidak netral pasti banyak yang dirugikan juga. Kenapa kemudian ada tudingan tidak netral? Karena seluruh petinggi di TNI misalnya, Panglima TNI juga pernah bertugas di Solo. Pak Maruli juga pernah bertugas di Solo. Kapolri juga bertugas di Solo. Jadi ini ada geng Solo yang memegang peran yang sangat strategis terutama memasuki masa pemilu ini. Ya memang sudah masanya ya. Jadi kalau kebetulan kan ada misalnya saya belum terlalu kenal juga waktu saya di Solo jadi Danyon. Saya sebenarnya Danyon sudah di Solo, Dan Group sudah di Solo saya. Jadi sebelum jadi Dan Group A saya sudah di Solo gitu, udah lama dulu. Jadi Dan Group pun saya seleksi loh. Jadi ada berapa sekian orang untuk jadi Dan Group A. Itu jadi ya proses-proses seleksi ini ya kebetulan terpilihnya kita mau gimana bilangnya. Kira-kira kalau menurut Pak Maruli ini banyak pertanyaan ya. Jadi Bapak itu jadi Kasat itu karena memang lama di Solo, jadi kenal keluarga Pak Jokowi dan seluruh putra-putrinya, atau karena Pak Luhut? Ya mungkin saya punya kekayaan banyak jadinya banyak ya. Jadi ya saya bilang kalau tidak potensi ya mungkin nggak ya lihat track record lah. Apa yang pernah dibuat orang, coba belajarnya jangan langsung sambil duduk dilantik temennya itu. Gitu doang gitu. Dilihatlah track recordnya ya kan. Saya pernah di Papua, saya pernah lomba tembak ARM, saya pernah jadi danrem terbaik, jadi dilihatlah itu perjalanan orang. Jadi saya kadang-kadang pengen jelaskan, cuma kan capek juga jelasin satu-satu. Cuma yang saya minta ya kalau lihat orang itu lihat track recordnya lah, itu gimana ceritanya. Karena kalau dulu Maruli Simanjuntak itu siapa? Mantunya Pak Luhut. Ya. Sekarang udah kebalik. Pak Luhut itu siapa? Mertuanya Kasat. Iya. Ya sebenarnya ada joke ya. Jadi ceritanya dulu demikian saya diseleksi 10 orang ini katanya ditanya oleh Presiden bagaimana proses pemilihan Dan Group. Yang terbaik Pak Maruli katanya begitu. Kendalanya apa? Kendalanya mantunya Pak Luhut karena akan ribut masyarakat gitu. Jadi ini terjadi, tapi kan saya mau jelasin kayak seperti orang defensif, paling begitu ya. Mungkin yang saya bilang orang berpikiran seperti itu setelah sekian lama mengamati kejadian begitu-begitu terus, akhirnya berpendapat semua sama. Ya kita cobalah, kita sudah mulailah lihat-lihat sesuatu hal itu lebih realistis lah gitu. Dari segi kualitasnya gimana, dari segi sepak terjangnya bagaimana dilihat. Oh Anda mau bilang kualitasnya Anda lebih bagus dari Pak Luhut? Gak kebetulan dipilih aja keluarnya. Pak Luhut belum pernah jadi Kasat. Itu banyak lah itu, makanya kalau dibalikin begitu kan dinamika ya. Kebetulan dapat panggung, kebetulan ada suatu hal kan itu banyak hal lah itu. Saya menutup perbincangan ini saya ingin mendapat sekali lagi clearance, kepastian, komitmen dari seorang Kepala Staf Angkatan Darat memasuki masa pemilihan presiden yang tentu tidak mudah ini. Apakah Anda pada kesempatan kali ini benar-benar bisa menunjukkan komitmen dan janji bahwa institusi TNI akan tetap berdiri tegak, netral, dan tidak akan mencondongkan pertolongan atau bantuannya pada salah satu capres tertentu? Dari
pertama saya mau diangkat, Presiden sudah sampaikan itu. Jaga netralitas TNI. Ya kan? Yang kedua, saya setelah dilantik di depan media saya sampaikan bahwa saya akan menjaga itu. Ya, jadi saya pikir masa harus diulang-ulang lagi ini. Ya, kalau ada suatu hal silakan aja buktikan atau mungkin ada ini segala macam. Saya siap, Pak. Saya harus siap, tentara harus siap. Dan seperti tadi Anda katakan, Anda ingin meninggalkan legacy sebagai seorang prajurit, sangat menjadi kasat yang tetap menempatkan institusi TNI sebagai institusi yang dapat dipercaya. Dan termasuk di anggota saya harus itu legacy saya. Jadi saya siap, kalaupun harus bagaimana tidak jadi kasat lagi pun, tapi legacy saya harus hidup, itu aja. Jenderal Maruli Simanjuntak, terima kasih. Saya mengapresiasi waktu dan penjelasan Anda di Rosi. Terima kasih. Terima kasih, Jenderal. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan program Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.